Football Universe. The Thunderbolt adalah julukan untuk pemain yang satu ini, karena dia sering mencetak gol-gol spektakuler dengan tendangan super keras. Dialah legenda Liverpool dan Norwegia yang bernama Jon Arne Riise. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 4 November 2001, Liverpool berhadapan dengan salah satu musuh bebuyutannya, yaitu Manchester United di Anfield. Kedua tim mengincar kemenangan agar dapat tetap berada di papan atas. Liverpool membuka keunggulan pada menit 32 lewat Michael Owen. Selang 7 menit kemudian, Liverpool dihadiahkan tendangan bebas berjarak 24 meter dari luar kotak penalti. 3 orang penendang pun berunding untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Mereka adalah Murphy, Hamann, dan pemain muda yang baru direkrut Liverpool bernama Jon Arne Riise. Setelah Manchester United selesai mengatur pagar betis, wasit lalu meniup peluit eksekusi. Dengan taktisnya, Hamann kemudian mendorong bola beberapa meter ke depan. Dan dengan tendangan yang super keras, Riise kemudian menyambar bola tersebut. Fabian Barthez yang melihat datangnya bola coba menghalau, tetapi bola meluncur dengan sangat keras, sehingga Barthez tak mampu menjangkaunya. Bola tersebut membentur mistar gawang dan masuk dengan gagahnya. Ini adalah salah satu gol tendangan bebas terbaik yang pernah tercipta di Premier League. Dan pencetaknya adalah anak muda potensial yang di kemudian hari menjadi legenda Liverpool, bernama Jon Arne Riise. Jon Arne Semunset Riise adalah nama lengkap dari pemain ini. Dia lahir di kota Molde, Norwegia pada 24 September 1980. Kecintaannya terhadap sepak bola telah dimiliki sejak masih berusia 5 tahun, dan kesehariannya diisi dengan bermain bersama rekan-rekannya. Riise memiliki tubuh yang kecil untuk ukuran anak Norwegia, karena itu rekan-rekannya sering membulinya. Tetapi Riise hanya menjawab semua bulian tersebut dengan senyuman dan latihan rutin di rumah, sehingga skillnya perlahan berkembang melebihi rekan-rekannya. Pada waktu berusia 12 tahun, Riise kemudian bergabung dengan klub sepak bola dari kota asalnya yang bernama Ålesund. Di akademi sepak bola ini, Riise banyak belajar hal-hal baru yang mendongkrak skillnya menjadi lebih baik. Dan dia juga sering menghabiskan waktu 1 atau 2 jam setelah latihan bersama untuk melakukan latihan tendangan keras secara personal. Riise memang memiliki tendangan kaki kiri yang sangat keras. Karena itu pelatihnya ingin dia memoles akurasi dan kekuatan tendangannya agar dapat berguna bagi permainan tim. Karena ketekunannya dan mental ingin menjadi juara, maka pada tahun 1996, Riise kemudian berhasil menembus tim utama Ålesund yang bermain di Liga Norwegia. Pemuda 16 tahun ini mampu tampil memukau dalam 9 pertandingan yang dipercayakan kepadanya, sehingga fans Ålesund sangat mengidolakannya. Di musim keduanya, dia pun dipercayakan tampil dalam 17 pertandingan dan mampu mencetak 4 gol untuk Ålesund. Bakat besar dalam diri Riise kemudian tercium oleh pemandu bakat klub AS Monaco, Prancis. Jadilah dia kemudian meninggalkan Norwegia pada musim 98-99 untuk bermain di Liga Prancis bersama AS Monaco. Pada awal kedatangannya, pelatih Monaco waktu itu, Claude Puel, menempatkan Riise di tim 2 Monaco atau tim junior mereka. Di tim ini Riise langsung menunjukkan penampilan yang sangat baik dalam 9 kali kesempatan yang diberikan kepadanya, dan dia bahkan mencetak 2 gol. Tanpa berpikir panjang, di pertengahan musim, Claude Puel langsung memasukkan Riise ke tim senior AS Monaco, dan disinilah Riise mulai menunjukkan aura bintangnya. Di musim 1999-2000, Riise diturunkan di semua pertandingan AS Monaco
bek kiri dengan stamina kuda ini sangat membantu permainan Monaco. Totalitas dan semangat untuk menang di setiap laga membuat Riise terlihat berbeda di lapangan. Meskipun masih muda, tetapi Riise selalu dapat memancarkan aura pantang menyerah yang mempengaruhi pemain-pemain lain di AS Monaco. Pada akhir musim, AS Monaco dibawanya menjuarai Liga Prancis dan trofi des Champions 2000. Kehebatan Riise kemudian masuk dalam pantauan scouting dari dataran Inggris. Tim besar Fulham dan Leeds United kemudian mengirimkan tawaran baginya senilai 4 juta euro. Tetapi pihak AS Monaco tak mau melepasnya dengan harga segitu karena mereka menginginkan Rising Star ini dihargai dengan angka 6 juta euro. Pada akhir musim 2000-2001, akhirnya Liverpool yang menyetujui untuk membeli Riise dari AS Monaco dengan harga yang sesuai. Di awal kedatangannya, banyak fans Liverpool yang tak mengenalnya dan cenderung meragukan kemampuannya. Mereka bahkan protes kepada Gerard Houllier selaku pelatih Liverpool yang tiba-tiba membeli pemain muda yang belum teruji kualitasnya. Tetapi pelatih Gerard Houllier tetap tenang dan kemudian memainkan Riise di debut menghadapi Bayern Munchen di perebutan UEFA Super Cup 2001. Tanpa basa-basi, Riise kemudian menyambut umpan Michael Owen sambil menjatuhkan diri di dekat gawang. Dan bola pun masuk ke gawang tanpa bisa dihentikan bek dan kiper Munchen. Dirinya membawa Liverpool menang 3-2 atas Munchen dan merebut trofi UEFA Super Cup 2001. Aksi ini merupakan bukti nyata kualitasnya yang ditunjukkan kepada fans Liverpool, sehingga dari saat itu mereka pun mulai perlahan percaya kepada Riise. Musim pertama Riise bersama Liverpool, dia tampil dalam 56 laga di semua kompetisi mereka dengan penampilan yang sangat memuaskan. Dia berhasil mencetak 8 gol dan gol-gol tersebut dicetaknya ke gawang tim-tim hebat seperti Arsenal, Newcastle, Everton, dan Manchester United. Selain menjuarai UEFA Super Cup, tim Bango Merah ini juga berhasil dibawanya menjuarai Charity Shield serta finish di posisi kedua Premier League. Riise adalah pemain yang dapat beroperasi di fullback kiri ataupun sayap kiri. Karena itu kehadirannya sangat membantu strategi Houllier. Dia memiliki tendangan kaki kiri yang sangat keras dan dijuluki Thunderbolt. Beberapa golnya tercipta dari luar kotak penalti dengan tendangan Thunderbolt ini, sehingga fans Liverpool selalu menantikan Riise mempertunjukkan kemampuannya ini. Musim keduanya 2002-2003, dia sudah menjadi pilihan tetap Houllier dan mampu tampil konsisten serta mencetak 6 gol. Liverpool dibawanya menjuarai Football League Cup di musim ini. Di musim ketiganya 2003-2004 bersama Liverpool, performa Riise agak menurun dikarenakan cedera yang dialaminya. Dia hanya tampil di 35 pertandingan mereka dan lebih banyak menonton dari luar lapangan. Akan tetapi di musim 2004-2005, performa Riise kembali meningkat setelah sembuh dari cedera. Kedatangan pelatih Liverpool yang baru bernama Rafael Benitez juga cukup mendongkrak performa Riise. Pelatih ini dikenal jenius dalam menerapkan strateginya, yang tentu saja berdampak bagi permainan Liverpool secara keseluruhan. Pada partai final Piala Carling Cup 2005, Riise kemudian berhasil mencetak gol tercepatnya yang dibuat hanya dalam waktu 45 detik dengan tendangan Thunderbolt-nya. Di pertandingan ini sayangnya Liverpool harus mengakui kemenangan Chelsea 3-2. Liverpool di musim ini juga lagi-lagi gagal menjadi juara Liga Inggris dan hanya finish di peringkat kelima. Tetapi yang menakjubkan adalah petualangan mereka di Liga Champions Eropa. Dan di turnamen ini, Riise berperan sangat besar untuk mengantarkan Liverpool menjuarai turnamen tersebut. Di babak final, Liverpool harus bertemu dengan penguasa Liga Champions lainnya, yaitu AC Milan. Pertemuan klasik ini seakan hampir selesai lebih cepat setelah di babak pertama AC Milan mengacak-acak pertahanan Liverpool dan mampu mencetak 3 gol. Beberapa fans Liverpool bahkan tampak telah meninggalkan lapangan sesaat setelah peluit babak pertama dibunyikan. Tetapi pasukan Liverpool tak mengenal menyerah dan mereka kembali masuk lapangan untuk bertarung di babak kedua.
Risa kemudian mengembalikan kepercayaan pasukan Liverpool setelah umpan cantiknya dari sisi kiri lapangan mampu diselesaikan dengan baik oleh Gerrard yang membuat kedudukan menjadi 3-1. Kerjasama lini tengah Liverpool semakin menemukan permainannya dan Schmeichel memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 lewat tendangan dari luar kotak penalti. Lalu 5 menit kemudian, Xabi Alonso menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Setelah kedudukan sama ini, AC Milan mengamuk dan membombardir pertahanan Liverpool dengan ganasnya. Tetapi back-back Liverpool semakin solid, termasuk John Arne Riise. Dan sampai peluit babak perpanjangan waktu dibunyikan, kedudukan tetap 3-3. Adu penalti pun menjadi opsi untuk menentukan pemenang. Dan ternyata Riise menjadi satu-satunya penendang Liverpool yang gagal mengeksekusi penalti tersebut. Akan tetapi Liverpool berhasil menang atas AC Milan dan trofi si kuping besar diangkut pulang ke Anfield. Ini adalah salah satu final Liga Champions terbaik yang pernah tersaji. Di musim 2005-2006, Riise mengantarkan Liverpool menjuarai FA Community Shield dan FA Cup. Riise memainkan hampir semua laga Liverpool dan menjadi bagian penting tim. Dia pun diberikan perpanjangan kontrak sampai tahun 2009 oleh manajemen Liverpool karena fans The Reds sangat suka akan keberadaannya sebagai bek kiri serba bisa. Musim 2006-2007, Riise kembali mengantarkan Liverpool menembus babak final Liga Champions, tapi kali ini mereka dikalahkan AC Milan. Posisi Riise kemudian terancam oleh pembelian baru Liverpool di musim 2007-2008 yang bernama Fabio Aurelio. Riise mulai jarang mendapatkan kesempatan bermain, dan hal ini semakin diperburuk saat dirinya mencetak gol bunuh diri di Anfield, yang membuat Liverpool tersingkir di semifinal Liga Champions 2007-2008 atas Chelsea. Meski banyak fans Liverpool yang menginginkan Riise tetap di Anfield, tetapi Riise memilih untuk pergi ke AS Roma di awal musim 2008-2009. Dirinya pun mengarungi petualangan baru di Serie A, dan masih dapat mengeluarkan tendangan-tendangan Thunderbolt-nya saat menghadapi musuh-musuh utama AS Roma seperti Inter Milan, Juventus, dan AC Milan. Akan tetapi selama 3 musim, Riise berada di klub ibu kota Italia ini, dia tak sekalipun memenangkan gelar bergengsi. Sehingga di musim 2011-2012, dia pun memutuskan untuk kembali ke Liga Inggris bersama Fulham. Akan tetapi di usianya yang telah memasuki 30 tahun ini, Riise tampil sudah tak segemilang dahulu. Dirinya pun jarang melepaskan tendangan Thunderbolt di sini, dan terkesan lambat saat menjadi fullback. Selama 3 musim di Fulham, Riise menikmati kebersamaan bermain dengan kakaknya, yang bernama John Helk Riise. Setelah kontraknya habis di bulan Mei 2014, Riise kemudian meninggalkan Fulham dan memilih bermain di Liga Siprus bersama Apul. Riise kemudian berpindah-pindah klub. Setelah dari Apul, dia ke Liga India bersama Delhi Dynamos. Lalu sejenak ke klub masa kecilnya, Ulsan. Kembali lagi ke India bersama Chennai, lalu kembali ke kotanya memperkuat Rolon. Sampai saat ini Riise masih memperkuat klub Norwegia bernama Avaldsnes, dan mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi baru dia memutuskan untuk pensiun. Untuk tim nasional Norwegia, Riise telah dipanggil sejak usianya masih 15 tahun, dan dia berhasil menembus tim senior di saat berusia 20 tahun. Sebanyak 116 pertandingan dimainkannya untuk Norwegia, dan 16 gol dicetaknya. Meski tak ada satu gelar bergengsi yang dapat dipersembahkannya untuk Norwegia, tetapi Riise tetap dikenang sebagai salah satu bek kiri terbaik Norwegia yang pernah ada. Keteladanan dan semangat juangnya banyak menginspirasi anak-anak muda Norwegia seperti Haaland dan Odegaard.